Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru. Haleluya. Ya. Saya bisa lihat dari sini semua muka cerah, penuh sukacita dan penuh pengharapan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua dalam memasuki tahun 2024 ini, kita tentu punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Lebih daripada apa yang sudah kita alami di tahun 2023. Setiap manusia selalu menginginkan dan menghendaki sesuatu yang baik dan yang lebih baik. Nah, kita tentu semua punya pengharapan untuk sesuatu yang lebih baik lagi ke depan. Ya, puji Tuhan. Karena itu tema firman Tuhan tanggal 1 Januari 2024 ini pengharapan yang benar. Haleluya. Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat 5. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Ya. Pengharapan tidak mengecewakan. Haleluya. Berapa banyak harapan-harapan yang saudara miliki sepanjang tahun 2023, tetapi mungkin ada saja yang tidak tercapai. Ya. Bahkan mungkin sempat mengecewakanmu. Tetapi mari kita mau belajar dari firman Tuhan. Saudara-saudara, dan pengharapan tidak mengecewakan. Saudara, dosa telah membuat manusia kehilangan pengharapan akan hidup yang kekal. Rencana Allah di awal sejak langit dan bumi dijadikan, manusia diciptakan Allah, adalah rencana kekekalan dari Allah. Tetapi dosa telah membuat manusia kehilangan harapan untuk hidup yang kekal. Sementara kekekalan itu, hidup yang kekal itu adalah tujuan dari kehidupan manusia sejak manusia diciptakan Tuhan. Ya. Nah, tetapi pengharapan akan hidup yang kekal itu muncul kembali ketika Allah Bapa di sorga merelakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia. Ya. Untuk kembali memberi pengharapan bagi manusia bahwa hidup yang kekal itu tetap ada dalam rencana dari Allah. Bagi setiap manusia, khususnya bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia. Mengembalikan pengharapan kepada manusia akan hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa hanya Yesus satu-satunya yang dapat memberikan pengharapan
yang benar bagi saudara dan saya. Dalam segala hal, dalam segala hal. Hanya Yesus satu-satunya yang memberi saudara dan saya pengharapan yang benar. Dan yang memberi jaminan untuk mencapai, untuk mengalami pengharapan yang benar itu. Puji Tuhan. Mari kita lihat saudara, supaya kita tidak menjadi kecewa dengan pengharapan kita, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Hal yang pertama, supaya kita tidak menjadi kecewa dengan pengharapan kita, yang pertama kita harus sungguh-sungguh mengenal siapa Dia yang menjadi pengharapan bagi kita. Siapa Dia yang memberi pengharapan, yang menjadi pengharapan bagi kita, yang satu-satunya menjadi pengharapan bagi manusia. Artinya apa? Kita harus mengenal Dia dengan benar. Semakin kita mengenal Yesus dengan benar, semakin teguh pengharapan kita kepada Tuhan. Semakin pasti kita dalam pengharapan dalam menjalani hidup kita ini. Selama Tuhan izinkan kita ada di dunia ini, kita memiliki pengharapan yang pasti. Karena itu kita harus punya pengenalan yang benar kepada Dia yang menjadi sumber pengharapan itu. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Supaya kita kenal siapa Dia yang memberi kita pengharapan, yang menjadi pengharapan bagi kita. Alkitab katakan bertumbuhlah di dalam pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bertumbuh, bertambah-tambah. Jangan hanya sampai sekedar percaya, tetapi kita harus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu secara berseri saya sudah menyampaikan pelajaran tentang pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pelajaran Alkitab. Ya, pengenalan kepada Yesus dalam kemanusiaannya dan pengenalan kepada Yesus di dalam kealahannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang membawa kita kepada pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus adalah pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Pengajaran firman Allah. Itu yang membawa kita kepada pengenalan yang benar. Bukan mujizat-mujizat secara fisik. Banyak orang mau mengenal Tuhan, tetapi melalui mujizat. Ada mujizat dulu, baru saya percaya. Ada mujizat dulu, baru saya mau setia ikut Tuhan. Keliru, saudara. Engkau akan kecewa, engkau pasti akan kecewa. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 5.000 orang yang diberibakan oleh Yesus secara mujizat dalam Yohanes pasal 6. Ya. Hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara-saudara, 5.000 orang yang dikatakan laki-laki saja, belum terhitung yang lain. Semua dapat makan sampai kenyang dan ada lebihnya. Bukankah itu satu mujizat yang luar biasa? Itu mujizat untuk fisik kita. Oh, maka orang banyak ini mau melekat terus dengan Yesus. Dia tidak bisa hilang sedikit, mereka cari. Karena apa? Ada mujizat secara fisik. Saudara-saudara, tetapi ketika Yesus mulai membawa mereka kepada pengajaran-pengajaran kebenaran firman Allah untuk memperoleh hidup yang kekal, mereka mengundurkan diri dari Tuhan. Itu hasil dari mujizat secara fisik. Itu hasilnya. Akhirnya mereka undur dari Tuhan.
Mereka bilang, siapa bisa tahan pengajaran-pengajaranmu yang keras adanya. Saudara, perjalanan hidup ini keras adanya. Kita membutuhkan pengajaran yang keras. Haleluya. Untuk mengimbangi perjuangan hidup kita dengan keras, tantangan-tantangan yang keras ke depan, kita membutuhkan pengajaran-pengajaran firman Allah yang keras, yang memberi kita kepastian dan keteguhan hati untuk tetap bertahan di dalam Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kekristenan kita masih sampai kepada mujizat secara fisik, bisa dipastikan saudara akan undur dari Tuhan. 5.000 orang sekaligus tinggalkan Tuhan. Apakah Yesus selalu berusaha merubah pengajarannya supaya lebih kompromis kedengarannya? Tidak, sama sekali tidak. Bagi Yesus pengajaran kebenaran firman Allah di atas segalanya. Karena yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal adalah pengajaran kebenaran firman Allah. Yang membawa kita kepada kesempurnaan adalah pengajaran yang murni dari firman Allah. Bukan mujizat secara fisik. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu kita melihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Apa yang dikehendaki oleh seorang Rasul Paulus. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, yaitu Yesus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini pengharapan yang benar. Yang ku kehendaki mengenal Dia dengan benar, mengenal kuasa kebangkitannya. Tidak ada satu kekuatan, kuasa apapun yang dapat menahan kuasa kebangkitan Yesus. Tidak ada. Kuasa maut dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Karena itu kemudian Rasul yang sama dalam Roma pasal yang ke-8, Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 11, dia katakan begini, kenapa Paulus mau mengenal Yesus dalam kuasa kebangkitannya? Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini keinginan daripada Paulus. Kenapa mau mengenal kuasa kebangkitan Yesus? Dia katakan, kalau kuasa kebangkitan itu ada di dalam kita, kuasa yang sama menghidupkan kita. Menghidupkan kita daripada tubuh yang fana ini. Saudara-saudara sekalian, ini pengharapan yang benar. Ya, bukan pengharapan hanya kepada hal-hal jasmania, bukan. Nah, saudara-saudara sekalian, ada pengharapan yang mengecewakan. Ayat pokok kita, pengharapan kita tidak mengecewakan. Artinya ada pengharapan yang mengecewakan. Siapa itu? Lukas pasal 24. Lukas 24 mulai ayat 13. Lukas 24 mulai ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka,
lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Setelah penyaliban Yesus, peristiwa yang menggemparkan seluruh Yerusalem. Saudara, 2 orang murid, status mereka ini murid Tuhan. Ya. Mereka kembali ke kampungnya. Di jalan mereka sedang berbicara tentang peristiwa kematian Yesus. Dalam kekecewaan, muka muram. Memang ekspresi daripada orang kecewa itu muka panjang. Muka panjang. Tapi pagi ini saya lihat muka lebar semua. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Muka muram. Yesus datang berjalan bersama-sama, tapi mereka tidak kenal Dia. Kenapa? Ada yang menghalangi mata mereka. Apa itu? Pengharapan yang salah. Menghalangi pengenalan yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena pengharapan yang salah. Kita temukan itu dalam ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan Dia akan membebaskan bangsa kami. Dari apa? Penjajahan kekaisaran Romawi. Ini pengharapan yang salah, saudara. Pengharapan yang salah. Dan pengharapan yang salah mendatangkan kekecewaan. Haleluya. Mari kita harus miliki pengharapan yang benar. Oh, pengharapan yang melampaui segala kepentingan jasmania belaka. Ya. Saudara-saudara, pengharapan kita harus di atas segala kepentingan hidup jasmani. Sebab untuk hidup jasmani ini sudah ada jaminan. Katakan amin. Sudah ada jaminan langsung dari Yesus. Semua akan ditambahkan kepadamu. Bapamu di sorga tahu bahwa kamu membutuhkan itu. Dan akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Itu kebutuhan jasmania kita. Ada jaminan firman Allah. Tetapi Yesus katakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya kita memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Jangan pengharapan kita hanya bertumpu kepada hal-hal kebutuhan jasmania. Mari saudara. Pengenalan mereka kepada Yesus hanya sebatas kepentingan jasmania. Kepentingan fisik. Mari kita lihat hal yang berikut. Apa yang firman Tuhan katakan ketika pengharapan kita hanya untuk hal-hal jasmania. 1 Korintus 15 ayat 19. 1
1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini kebutuhan fisik, menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sial. Kalau hanya untuk kebutuhan fisik ini kita menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus, maka kita orang yang paling sial di dunia. Jangan jadi orang Kristen yang sial, saudara. Jangan jadi anak Tuhan yang sial, malang. Tapi jadilah anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Anak Tuhan yang memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Karena itu, untuk memiliki pengharapan yang benar, kita harus mengenal Dia dengan benar. Bertumbuhlah dalam pengenalan kepada Tuhan. Mari kita punya komitmen rohani yang sama. Saya mau mengenal Yesus lebih lagi di tahun 2024 ini. Caranya firman Tuhan. Sebab yang membawa kita kepada pengenalan yang benar kepada Yesus hanya melalui firman Tuhan. Banyak orang alami mujizat secara fisik. Apa dia mengenal Tuhan? Tidak. Dia tidak percaya kepada Yesus. Tetapi pengajaran itulah yang membawa kita kepada pengenalan yang benar. Jadi hal yang pertama, supaya pengharapan kita tidak mengecewakan, kita harus mengenal Dia dengan benar. Kita harus mengenal Yesus dengan benar. Karena Dialah yang memberi hidup yang kekal bagi kita. Hanya Dia yang memberi kita hidup yang kekal. Yang kedua, supaya kita tidak kecewa dalam pengharapan kita, maka kita harus sungguh-sungguh memahami apa yang kita harapkan. Apa yang menjadi pengharapan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa sesungguhnya pengharapan kita. Pengharapan yang benar itu apa? Apa yang kita harapkan ke depan? Apakah sekedar hal-hal yang ada di dunia ini? Untuk memperkaya diri kita di dunia ini? Untuk memiliki segala sesuatu di dunia ini? Langit dan bumi akan lenyap dan segala isinya. Lalu apa yang kita harapkan dari dunia ini? Semua akan lenyap. Mari saudara kita lihat apa yang kita harapkan. 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Yang menjadi pengharapan kita harus paham betul, yaitu keselamatan. Yang tidak bisa dibandingkan dengan semua yang ada di dunia ini. Pengharapan kita adalah keselamatan. Katakan amin. Keselamatan kita tidak bisa ditukar dengan apapun. Kita boleh kehilangan segalanya secara materi, tapi jangan pernah kehilangan keselamatan. Haleluya. Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal 10 ayat 35.
Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jangan mau melepaskan kepercayaan keselamatan kita, karena ada upah besar yang menanti kita, yaitu hidup yang kekal. Puji Tuhan. Jadi pengharapan kita, pengharapan yang benar adalah keselamatan. Dan kalau keselamatan itu menjadi pengharapan kita, maka Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Haleluya. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain. Yesus adalah juru selamat. Puji Tuhan. Yang berikut, apa yang menjadi pengharapan kita? Surat Titus pasal 1, surat Titus pasal 1 ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Pengharapan kita adalah hidup yang kekal. Itu rencana Allah pada awalnya, pada mulanya, yaitu kekekalan bagi manusia. Tapi dosa telah membuat manusia kehilangan pengharapan itu. Tapi dalam Yesus, pengharapan itu dikembalikan kepada kita. Pengharapan akan hidup yang kekal. Pengharapan kita jangan hanya tertuju kepada hal-hal yang bersifat sementara, saudara, di dunia ini. Semua apa yang ada pada kita sementara adanya. Tetapi pengharapan kita adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal, hidup bersama dengan Dia di dalam sorga. Dan untuk menerima, untuk pengharapan hidup yang kekal itu, Yohanes 3 ayat 15. Yohanes pasal 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Pengharapan untuk hidup yang kekal, percaya kepada Yesus. Jangan percaya kepada apa kata orang. Percaya kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tetap Yesus. Bukan sekali GPDI, tetap GPDI. Salah itu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu jaminan untuk sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian Yohanes pasal 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Haleluya. Ayat ini diawali dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana Yesus bicara sebagai gembala yang baik. Dan dia katakan gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Domba-dombanya itu mendengarkan suaranya, karena domba-domba itu mengenal suaranya. Domba-dombanya tidak akan mengikuti suara yang lain. Itu Yesus katakan. Tapi mereka hanya akan mengikuti suara dari gembalanya, karena mereka kenal suaranya. Sekarang ada banyak suara menyerupai suara gembala itu. Padahal suara serigala. Yang siap menerkam saudara dan seret engkau kepada segala bentuk kesesatan. Itu.
Tapi kalau kita mengenal suara Yesus melalui kebenaran firman Allah yang murni, saudara tidak akan pernah terpengaruh mengikuti suara yang menyerupai suara gembala. Nah, kepada mereka itulah Yesus katakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Haleluya. Dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Oh haleluya. Saudara. Ya. Kiranya perjalanan kita di tahun 2024 ini, kita harus pastikan kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Ya. Ada dalam genggaman tangan Tuhan. Sehingga tidak ada siapapun, tidak ada masalah apapun yang dapat merebut kita dari genggaman tangan Tuhan. Karena kita punya pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Yang terakhir, pengharapan kita, surat Kolose pasal yang pertama, Kolose 1 ayat 5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Apa yang menjadi pengharapan kita? Sorga. Haleluya. Saya selalu katakan kepada saudara, engkau mau tersinggung urusanmu dengan Tuhan. Saya mau masuk sorga. Ya. Dan saya percaya kita semua mau masuk sorga, bukan? Kok aminnya agak lemah? Rupanya masih ada yang kurang percaya mau masuk sorga. Ya. Ada guru sekolah minggu ajar anak-anak sekolah minggu. Saking bersemangatnya, itu guru mengajar, semangatnya, antusiasnya anak-anak sekolah minggu mendengarkan. Begitu itu guru sekolah minggu bilang, mau masuk sorga? Yang satu berdiri, sekarang kok ibu? Wah, mereka siap mau jalan pergi sorga. Belum sekarang. Karena apa? Tuhan masih mau saudara dan saya ada di dunia ini untuk menjadi terang bagi dunia. Nyatakan pengharapanmu kepada dunia. Kita punya pengharapan untuk masuk surga. Saudara, pengharapan seperti inilah yang tidak mengecewakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikan sekali lagi sorak-sorai bagi Allah yang setia dan benar.